Selamat siang Pak Haryo dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Differential Aptitude Test. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Jessica Natalia Susinto. Kedua ada Birgita Anggila Zuardina. Dan selanjutnya ada saya sendiri, Rosiana Sinta Dewi Akbar. Berikutnya, kita akan langsung masuk ke materi. Yang pertama, sejarah pengembangan diferensial tes atau DAT. Nah, DAT ini menjadi salah satu tes multibakat yang paling banyak dipakai dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Tes ini dilatar belakangi oleh para ahli psikologi yang yakin bahwa kemampuan mental tidak hanya dari satu faktor, melainkan dari banyak faktor, sehingga dibutuhkan sebuah tes yang dapat mengukur beraneka ragam faktor dengan berbagai skor sesuai dengan kemampuan yang diukur. Tes ini disusun oleh G. Bennett, H. G. Scissors, A. G. Weisman dari USA. DAT pertama kali dipublikasikan pada 1947 dan beberapa kali mengalami perubahan. Tes DAT direvisi beberapa kali pada tahun 1963, 1973, dan 1981. DAT menggunakan teori multiple factors dari Thurston. Pada DAT edisi kelima terdiri dari dua level, yaitu level 1 untuk kelas 7-9 dan orang dewasa yang telah menyelesaikan jenjang sekolah ini, dan level 2 untuk siswa kelas 10-12 dan orang dewasa yang sudah bersekolah lebih dari 9 tahun yang mungkin belum tamat sekolah menengah. Jadi pada tes DAT ini tidak menggunakan umur, akan tetapi menggunakan jenjang sekolah. Berikutnya ada tujuan DAT. Tujuan dari DAT antara lain 1. Sebagai sarana akademik untuk mendapatkan prosedur penilaian yang ilmiah, terintegrasi, dan terstandarisasi bagi murid-murid. Yang kedua, dirancang untuk bimbingan pendidikan dan pekerjaan. Yang ketiga, dapat dipakai dalam bidang industri untuk penempatan karyawan dan promosi jabatan. DAT terdiri dari 8 tes yang bisa berdiri secara berpisah-pisah, sehingga bisa digunakan untuk seleksi pada bidang industri dan pada jenis-jenis pekerjaan tertentu. Kemudian ada subtes dan kemampuan yang diungkap. Dalam tes DAT ini terdiri dari dua kelompok besar, yaitu ada tes verbal dan tes nonverbal. Tes verbal berisi 4 subtes, yaitu verbal reasoning, numerical ability, clerical speed accuracy, and language usage. Lalu ada tes nonverbal yang berisi 3 subtes, yaitu abstract reasoning, mechanical reasoning, and space relation. Nah, yang pertama dalam tes verbal ada tes penalaran verbal atau verbal listening. Tes ini mengukur kemampuan berpikir abstrak, generalisasi, dan konstruktif memahami konsep verbal. Hasil pengukuran tes ini digunakan untuk prediksi kesuksesan dalam bidang yang mementingkan pemahaman konsep verbal. Nah, teman-teman, di sini ada contoh dari tes uji analog verbal. Lalu yang kedua ada kemampuan aritmatik atau numerical ability. Tes ini mengukur kemampuan memahami hubungan numerik dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan konsep numerik. Hasil tes ini untuk prediksi dalam bidang pekerjaan seperti akuntansi, statistik, dan asisten laboratorium. Di sini ada contoh dari tes logika aritmatika. Yang ketiga, ada tes kecepatan dan keakuratan clerical atau clerical speed accuracy. Tes ini mengukur kecepatan dan ketelitian respon dalam tugas-tugas yang membutuhkan persepsi sederhana. Hasil tes ini untuk prediksi kemampuan mengerjakan hal-hal penting rutin administrasi, seperti mengatur arsip. Di sini juga ada contoh dari tes kecepatan dan keakuratan clerical. Yang keempat ada language usage. Nah, dalam subtes kali ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama yaitu perbendaharaan kata dalam tes ini merupakan hasil seleksi dari Gates Spelling Differential in 3876 words dan kata-kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Skor yang rendah pada subtes ini menunjukkan kesulitan dalam spelling.
Nah, di sini ada contoh dari language usage bagian yang pertama. Yang keempat, kemudian ada language usage bagian yang kedua, yaitu mengukur kemampuan membedakan tata bahasa yang baik dengan yang tidak, memahami pemberian tanda baca yang tepat, dan penggunaan kata yang tepat dalam bahasa Inggris. Tes ini banyak digunakan dalam bidang jurnalistik dan korespondensi bisnis. Di sini juga ada contoh dari language usage bagian kedua. Nah, selanjutnya ada tes nonverbal. Yang pertama ada penalaran abstrak atau abstract listening. Tes ini mengukur penalaran nonverbal. Skor AR atau abstract listening dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk memahami penalaran seseorang jika seseorang mengalami kesukaran bahasa dan mendapatkan skor rendah pada tes VR atau verbal listening. Nah, di sini ada contoh dari tes DAT pada subtes penalaran abstrak atau abstract listening. Yang kedua ada penalaran mechanical atau mechanical listening. Tes ini mengukur pemahaman prinsip-prinsip mekanik dan fisika dalam situasi familiar. Tes ini untuk prediksi dalam pekerjaan seperti bidang mekanik, perakitan, dan pertukangan kayu. Nah, teman-teman, di sini juga ada contoh dari tes penalaran mekanikal. Lalu selanjutnya ada tes hubungan spasial atau ruang atau space relation. Tes ini untuk mengukur kemampuan visualisasi terhadap konstruksi objek 3 dimensi dan membayangkan berbagai cara yang digunakan untuk memutar objek tersebut, sehingga mempunyai bangunan seperti yang tampak dalam gambar. Hasil tes ini untuk prediksi dalam bidang perencanaan tata ruang, desainer, arsitektur, seni, dan dekorasi. Nah, di sini ada contoh dari tes hubungan spasial atau ruang. 4. Administrasi dan scoring DAT. 1. Administrasi DAT. Pada seri tes DAT dapat disajikan dengan beberapa bervariasi sebagai berikut. A. Pengetesan 1 hari. Pada pengetesan subjek yang akan dilakukan dalam suatu hari dengan urutannya sebagai berikut: FR, SR, LU, AR, CSA, NA, dan MR. Dan tentu saja juga akan diberikan waktu istirahat di tengah-tengahnya. B. Model pengetesan yang akan dilakukan dalam 2 hari, yaitu hari pertama dilakukan oleh FR, SR, dan LU. Hari kedua yang akan dilakukan oleh MR, CSA, AR, dan NA. Yang C, model pengetesan akan dilakukan dalam 3 hari, yaitu hari pertama FR dan SR, hari kedua LU dan AR, hari ketiga NA, CSA, dan MR. 2. Interpretasi tes DAT. Perlu diketahui bahwa ciri baterai adalah akan mempunyai manfaat yang tinggi bila dipakai secara bersama maupun masing-masing tes dalam baterai ini mandiri. Koefisien interkolerasi memiliki arti bahwa sektor pada tes tertentu yang tidak akan jauh berbeda dengan skor pada tes yang lain. 3. Validitas DAT adalah validitas prediktif dan dianalisis dengan cara sebagai berikut. A. Mencari korelasi dengan prestasi belajar di berbagai mata pelajaran secara terpisah dari kelas 8 hingga kelas 12. Yang B. Mencari korelasi dengan kriteria hasil prestasi yang standar. Yang C. Dengan memperhatikan para lulusan SMA yang sukses dalam studi di perguruan tinggi. Pada kelompok DAT akan dibahas tentang 5 subtes, yaitu
tes penalaran, tes berhitung, tes cepat teliti, tes pengertian mekanik, dan tes ruang bidang. Yang A, tes penalaran dengan kode A3 mempunyai nama asli abstrak reasoning atau AR. Yang B, tes berhitung dengan nama asli tes berhitung dengan kode A5 yang adalah numerical ability from A. Tes cepat teliti adalah nama salah satu dari tes bakat yang sudah diadaptasikan di Indonesia. Yang keempat, tes pengertian mekanik. Nama asli dari tes mekanik dengan kode C4 adalah mechanical reasoning. Yang E, tes pola dengan kode P3 mempunyai nama asli space relation. Yang keempat, scoring tes DAT. Yang pertama ada hitung A5, terdiri dari 40 soal dengan lembar jawab terpisah. Cara penyajiannya dalam waktu 30 menit, seperti 5-10 menit untuk instruksi. Untuk scoring, benar mendapatkan nilai 1, yang salah mendapatkan nilai 0. Yang kedua, tes peralatan dengan kode A5, jumlah soal 50 buah dengan mengukur aspek kemampuan penalaran nonverbal. Cara penyajian yang pertama, secara berkelompok atau individual dengan waktu 25 menit. Untuk scoring, benar mendapatkan nilai 1 dan salah mendapatkan nilai 0. Yang ketiga, tes pola dengan kode B3, cara dengan soal 40 buah untuk mengukur aspek kemampuan mengenal hal konkret. Cara penyajian secara berkelompok atau individual dengan waktu 30 menit dan scoring yang benar mendapatkan 1 dan yang salah mendapatkan 0. Yang keempat, tes mekanik dengan kode C4 dengan jumlah soal 68 buah dan mengukur kemampuan khusus dalam bidang mekanik. Cara penyajian waktu 30 menit, scoring benar mendapatkan nilai 1, salah mendapatkan nilai 0, skor tertinggi 68. Yang kelima, tes cepat dan teliti dengan kode D4 dengan jumlah soal 40 buah dan dibagi menjadi 2 bagian. Cara penyajian waktu 3 menit untuk masing-masing bagian. Scoring bagian 1 tidak diskor karena untuk latihan. Bagian 2 diskor. Total skor adalah jumlah soal yang telah dikerjakan dengan benar. 6. Pemakaian bahasa. Yang pertama, mengukur kemampuan untuk membedakan tata bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, spelling untuk mengukur seberapa baik seseorang mengeja dalam kata bahasa Inggris atau Indonesia. Yang ketiga, grammar untuk mengukur berapa baik seorang dapat mengenal kesalahan tata bahasa seperti tanda baca dan pemakaian kata dalam kalimat yang mudah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.